Orang Malaysia kalau cakap dengan orang Indonesia, jom makan angin. Orang Indonesia bingung, kok angin dimakan? Karena netizen Indonesia ni buta fakta, buta sejarah. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I? I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan? But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Orang selalu kata orang Malaysia ni, most of Malaysians dia boleh cakap English. Yes, betul. Sebab itu ramai orang kalau dia pergi Indonesia, dia memang nak tak nak dia kena belajar cakap bahasa Indonesia. Di Malaysia kita nggak bilang, ya ampun mau ke sana tuh macet banget. Di Malaysia kita bilang, nak melancong ke sana, jam sangat. Terus. Kakak, sudah makan? Makan apa? Makan ayam. Oh, makan mana? Hotel. Oh. Awak-awak pusing lah. Kita nak pusing mana? Jalan ni terus je. Nak pusing mana? Bombastic side eye. Ini dia 3 kalimat dalam bahasa Malaysia yang pasti bikin orang Indonesia bilang, hah? Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Bahasa seharusnya menjadi alat komunikasi yang memudahkan. Namun uniknya, di Malaysia, bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi negara justru kerap menimbulkan kebingungan, bukan hanya bagi orang asing, tetapi juga bagi masyarakat Malaysia sendiri. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Bahasa Melayu Malaysia memiliki banyak variasi dialek, logat, dan pengaruh bahasa lain seperti Inggris, Tamil, hingga Mandarin. Akibatnya, penggunaan bahasa sehari-hari bisa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di Kuala Lumpur misalnya, masyarakat sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini dikenal dengan sebutan Manglish. Kalimat seperti, "I dah makan already" menjadi hal yang sangat umum. Bagi orang luar, ini tentu membingungkan, karena dalam satu kalimat terdapat 2 bahasa sekaligus. Belum lagi perbedaan dialek yang cukup ekstrim. Bahasa Melayu di Kelantan misalnya, terkenal sulit dipahami bahkan oleh warga dari daerah lain di Malaysia. Logatnya cepat, kosakatanya berbeda, dan cara pengucapannya jauh dari standar bahasa Melayu baku. Tak heran jika sesama warga Malaysia pun terkadang harus meminta penjelasan ulang saat berkomunikasi. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional cenderung lebih seragam dan mudah dipahami di seluruh wilayah. Standarisasi yang kuat membuat komunikasi antar daerah menjadi lebih lancar. Di Indonesia, perbedaan logat memang ada, tetapi jarang sampai mengubah makna kata secara drastis. Seseorang dari Jawa, Sumatera, atau Sulawesi tetap bisa saling memahami dengan relatif mudah saat menggunakan bahasa Indonesia formal. Bener guys, judulnya ini bener. Sesimpel kata minum aja bikin kegocek orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Teman gue ini yang Malaysia asli tuh sampai ngakak nggak berhenti. Gue ikutan ngakak sih ya by the way. Kayak, hahaha, jadi dari tadi tuh yuk tak nyambung ya, cakap. Gitu, perkara minum nih. Lalu keluar nih si Mami, teman gue kan. Terus abis itu ngobrol, lalalala. Terus abis itu ngomong, after this kemana ya? Yuk tak nak minum ke? You tak nak minum ke? Kamu nggak mau minum kah? Gitu kan? Dengan kondisi anak-anak pada dibeliin tuh tadi minuman kemasan yang... Ya gimana ya? Menjawabnya gimana guys? Coba. Dengan polos atau kurang pengetahuan atau yakin atau sangat kepedean tingkat tinggi atau gimana nih? Gue bilang, tak kak, Ai bawa minum kok. Itu udah mulai awkward. Gue kalau ingat tuh kocak banget sih sumpah. Ternyata pertanyaan itu penekanannya bukan kamu mau minum nggak, itu bukan, tapi di kata-kata after this kemana ya? Kamu mau minum nggak? Minum di Malaysia itu artinya nongkrong, coffee time, snacking, hang out, tapi like di coffee shop gitu, bukan makan besar ya. Jadi maksudnya minum itu adalah itu guys, dari playground kita kemana nih? Jom minum, jom snacking gitu. Bukan ini. Lalu muncul pertanyaan menarik. Kenapa orang Malaysia cenderung paham bahasa Indonesia, tetapi orang Indonesia justru sering bingung dengan bahasa Melayu Malaysia?
Jawabannya terletak pada paparan dan kebiasaan. Pertama, masyarakat Malaysia sejak lama terbiasa mengonsumsi konten dari Indonesia, mulai dari sinetron, film, musik, hingga konten YouTube dan media sosial. Nama-nama artis Indonesia sangat populer di Malaysia, sehingga telinga mereka sudah akrab dengan kosakata dan gaya bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia yang digunakan di media cenderung lebih baku, jelas, dan konsisten. Hal ini memudahkan orang Malaysia untuk memahami arti kata dan struktur kalimatnya. Sebaliknya, orang Indonesia tidak mendapatkan paparan yang sama terhadap bahasa Melayu Malaysia. Konten Malaysia tidak sebanyak atau sepopuler konten Indonesia di tanah air. Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah. Pipin ya. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia. Iya sih, benar. Ya. Selain itu, bahasa yang digunakan di Malaysia sehari-hari sering berupa campuran dialek dan Menglish yang jauh dari bentuk baku. Faktor lainnya adalah perbedaan kosakata yang bisa sangat signifikan. Beberapa kata dalam bahasa Melayu Malaysia memiliki arti berbeda atau bahkan terdengar asing bagi orang Indonesia. Ini dia 3 kalimat dalam bahasa Malaysia yang pasti bikin orang Indonesia bilang, hah? 1, saat di resto, kalian mau makan di tempat atau bungkus, mereka akan bilang, makan ke tapau. Pikir, hah? Mau makan di sini atau bungkus? Nah, kalau bahasa Malaysianya, makan ke tapau. Nomor 2, ini juga biasanya terjadi di tempat makan ya. Mungkin ada aku dengan temanku mau antri bayar dan kasirnya akan bilang gini, sekali ke asing. Sekali ke maksudnya mau bayar barengan, asing itu pisah. Bayarnya mau barengan atau pisah. Nah, kalau di Malaysia sekali ke asing. Bikin hah nggak tuh? Tibalah saatnya kita akan payment dan barang kita dibungkus. Nanti dia akan tanya, you nak beg ke tak? Bag ke tak? Bag di sini ya plastik bag ya. Mau pakai plastik atau tidak? Bag ke tak? Kayak, hah? Misalnya mau pakai plastik bilangnya nak. Kalau nggak mau pakai plastik bilangnya tak nak. Ditambah lagi dengan logat yang lebih cepat dan intonasi yang berbeda, membuat pemahaman menjadi semakin sulit. Sederhananya, orang Malaysia lebih sering mendengar bahasa Indonesia, sementara orang Indonesia jarang terpapar bahasa Melayu Malaysia dalam bentuk yang mudah dipahami. Pada akhirnya, baik bahasa Melayu Malaysia maupun bahasa Indonesia memiliki keunikan masing-masing. Jika bahasa Indonesia unggul dalam keseragaman dan kemudahan pemahaman, maka bahasa Melayu Malaysia menonjol dalam keberagaman dan fleksibilitas. Dan justru dari perbedaan inilah, kita bisa melihat betapa dinamisnya bahasa sebagai bagian dari kehidupan manusia. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Bang, kenapa saya selalu tengok cerita Indonesia? Selalu dia cakap, saya pergi ke sekolah lewat jembatan. Maksudnya jembatan tu buat dia lewat ke? Iya, lewat Syekaratul Maut. Lewat itu bahasa Malaysia dia tu lalu.
Kak. Lalu. Bukanlah lewat macam buat dia. Bukan. Lewat tu sama je dengan lalu. Pakcik, makcik, saya lalu saya tumpang lalu macam itu. Lalu. Permisi. Lalu. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Very good bahasa, I tell you. Perkataan di Malaysia yang buat gue salah paham. Halo Agung, aku nak jemput kau nih datang raya rumahku ya. Hari Sabtu pukul 5. Oh, kamu mau jemput aku? Oke. Hari Sabtu pukul 5 ya. Oke, bye. Agung, kau ke mana nih? Udah pukul 5 dah nih, belum nampak juga kau lagi. Loh, katanya kamu mau jemput aku. Ini aku udah ready, aku lagi tunggu kamu ini. Iyalah, jemput tuh maksudnya invite. Oh alah. Terus, ini aku jadi dijemput atau enggak? Hah? Orang Malaysia kalau cakap dengan orang Indonesia, jom makan angin. Orang Indonesia bingung, kok angin dimakan? Maknanya tuh makan angin tuh pergi jalan-jalan, liburan, bercuti. Bukan angin kau ngangak-ngangak makan angin. Ngapa tak ada cakap aja, jom kita bercuti. Jom kita jalan-jalan. Suka dia dia nak bercakap macam mana? Dia yang bercakap ngapa kita yang sibuk? Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan. But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak orang Malaysia? Yes, of course, but we can speak English. No, I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please lah, next time bagi I chance cakap Melayu sikit lah. Biar salah grammar pun tak pekan, janji practice. Kau kan udah lama di Malaysia, masa iya kau nggak tahu ngomong bahasa Melayu? Stop kau ngomong kayak gitu kalau kau nggak pernah ke Malaysia dan seperti apa bahasa mereka. Sebenarnya banyak bahasa Melayu yang enggak kita ketahui sebagai orang Indonesia dan bahasanya itu sama tapi pengertian yang berbeda. Mungkin kalau kalian udah ke Malaysia kalian bakalan tahu. Contohnya kayak gini, misalkan kalau di Indonesia kan butuh itu berarti kan kayak udah urgent kali, perlu kali kan. Nah, sedangkan di Malaysia itu butuh itu artinya itu yang nggak bagus, yang enggak baik, tahu. Nah, kalau di Malaysia juga kalau kita ngomong pantat itu kan kayak bokong ya. Nah, kalau di Malaysia itu pantat itu udah lain, itu bahasanya juga nggak baik. Jadi jangan bilang ngomong bahasa Melayu itu gampang, ngomong bahasa Melayu itu mudah. Kalau kalian nggak tahu makna dari bahasa Melayu yang katanya hampir sama dengan Indonesia, itu artinya nggak sama guys. Aku sering dengar hal kayak gini. Banyak teman-teman dari Malaysia yang bilang mereka bisa dengan mudah paham bahasa Indonesia. Tapi sebaliknya, buat kita orang Indonesia, khususnya aku, justru sering kesulitan paham bahasa Malaysia. Dan aku ngalamin sendiri pas di sini. Dengar orang ngomong, aku tahu itu bahasa Melayu Malaysia. Tapi otakku butuh loading dulu Apalagi kalau udah ngobrol cepet dan pakai slang. Langsung ngangguk-ngangguk sambil nebak-nebak banyak kata. Dan at the end aku nggak paham artinya apa. Hal kayak gini bikin aku penasaran. Kenapa ya bisa gitu? Padahal bahasanya masih serumpun, mirip-mirip pula. Kamu pernah ngerasa gitu juga nggak? Orang selalu kata, orang Malaysia ni, most of Malaysians dia boleh cakap English. Yes, betul. Sebab itu ramai orang kalau dia pergi Indonesia, dia memang tak nak dia kena belajar cakap bahasa Indonesia. Tapi kat orang Melayu semua boleh, orang Malaysia semua boleh cakap. Especially KL lah. Especially KL. Kecuali macam buat macam Mat Dan. Terengganu. Itu tak ada choice. Betul. Dia datang KL. Jadi macam mana? Ampang kot kan? Ampang memang international school kat situ. Kalimat bahasa Melayu Malaysia yang ketika pertama kali gue dengar sebagai orang Indonesia tapi nggak langsung paham cek. Oke, jadi waktu itu gue nggak ngerti kenapa bahasa Melayu ada sebut kata tahu tak pe. Kenapa tahu tak pe? Tahu tak pe, tahu tapi nggak apa-apa.
Ternyata tahu tak apa itu adalah kalimat yang simple sebenarnya ketika misalkan lu ada temen yang bilang cuaca hari ini panas banget ya, terus lu ngerasa kayak ya hari ini emang panas banget, yaudah ya gue setuju. Nah kok di Malaysia itu jawabannya bisa simple, tahu tak apa. Jadi kayak cuaca hari ini panas sangat, tahu tak apa. Jadi kayak jawaban tahu tak apa tuh kita udah ngerasa setuju, udah tahu juga gitu. Thank you, follow for more. Di Indonesia ini piring, tapi di Malaysia namanya bikin kaget. Jadi gini, aku kan pengen makan nih. Kata aku ngomong ke temen, tolong ngambilin piring. Dia kaget, piring itu tempat untuk makan. Oh, ini katanya. Iya. Oh, kalau di sini dekat sini Malaysia nih, ini namanya pinggan. Ya, pinggan itu piring kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi jangan sampai salah ucap lagi ya. Follow akun ini jika kalian ingin tahu berbagai macam bahasa di Malaysia atau logat di Malaysia, oke?